Oke, di video ini masih tentang divergen. Kalau tadi di video sebelumnya kita paham konsep dasar tadi divergen, secara visual divergen seperti ini. Divergen itu adalah sebenarnya pelemahan momentum. Kita bisa menggunakan untuk tulus bantu divergen, kita bisa menggunakan indikator oscillator. Itu baik MACD atau stochastic atau RSI. Itu bisa macam-macam. Tapi untuk case kali ini kita akan belajar tentang stochastic oscillator. Ya, jadi konsepnya sama, tentang pelemahan momentum. Misalnya ini kita dapat trend uptrend, lalu kita dikasih pullback. Nah, di pullback ini udah dekat-dekat entry area kita di golden ratio misalnya kalau kita menggunakan Fibonacci atau kita menggunakan chart pattern. Atau teman-teman lihat di sini mungkin ada falling wedge. Nah, kalau di video sebelumnya kita sempat bahas tentang falling wedge yang dimana itu adalah arah continuation. Berarti kalau kita mau lihat untuk double confirmation, kita mau lihat ada double confirmation dari mana? Dari kita punya stochastic oscillator. Nah, seiring dengan berjalannya dia ke bawah, berarti kita lihat nih, apakah waktu dia ke bawah buat lower low, ini sebenarnya oscillatornya perlahan-lahan merangkak naik. Nah, inilah yang dimaksud dengan divergen. Dengan adanya divergen di entry area yang kita harap dia berbalik arah, maka sebenarnya ini advantage buat kita atau bonus buat kita. Nah, konsepnya sama dengan multi time frame yang tadi sebelumnya teman-teman lihat di video tentang multi time frame. Divergen bisa terjadi dimanapun. Berarti divergen di time frame besar, di time frame kecil itu bisa terjadi di waktu yang berbeda. Misalnya, kalau di time frame besar kita udah ketemu terjadi divergen, tapi di time frame kecilnya dia belum divergen, maka walaupun time frame besarnya terlihat calon divergen, selama time frame kecilnya belum ada divergen, mungkin dia belum ready untuk berjalan atau sukses divergennya di time frame besarnya. Dengan kata lain, di time frame kecilnya harus sukses dulu divergennya, barusan dia mengikuti divergen di time frame besar. Oke, memang agak ribet, tapi saya harap dengan video ini teman-teman bisa ngulang dan bisa perhatikan lagi, diulang-ulang videonya agar pelan-pelan paham akan konsep dan cara menggunakannya di multi time frame. Oke, kalau di sini kita punya contoh divergen ya. Nah, ini divergen itu sebenarnya adalah pelemahan momentum ya. Nah, bisa nggak kita kalau tanpa divergen? Sebenarnya bisa, tapi untuk teman-teman yang barusan belajar atau teman-teman yang memang lebih nyaman menggunakan indikator, sebenarnya bisa menjadi alat bantu. Nah, ini divergen. Seiring dia buat higher high, tapi kalau dia dilihat dari indikator oscillatornya, ininya naik tapi ininya turun, berarti harusnya sooner later dia akan turun ya. Konsep dasar yang tadi kita belajar di video-video sebelumnya itu saling melengkapi di divergen, di materi divergen maksud saya. Nah, ini juga waktu dia turun harusnya yang namanya oscillator ini bergerak sesuai atau sama dengan pergerakan turunnya, tapi waktu dia turun oscillatornya bergerak naik. Nah, ini tanda-tanda dia udah mau berbalik arah, diantam. Contoh lain di INKP mungkin kita kelihatan dari time frame besarnya. Nah, waktu dia turun ya, dia buat lower low, tapi secara oscillator dia perlahan-lahan itu buat higher low. Nah, inilah yang dimaksud dengan divergen. Artinya kalau dari time frame weekly kita bisa mengantisipasi pembalikan arahnya. Nah, nanti untuk pembalikan arahnya lebih jelasnya kita bisa lihat di time frame kecilnya, apakah dia udah ready untuk balik arah atau enggak. Kalau di time frame kecilnya dia belum ready untuk berbalik arah, maka kemungkinan dia nggak smooth ya perjalanannya. Nah, kita bisa lihat juga mungkin dari structure market kita gunakan, apakah dia ada low baru. Kalau nggak ada, berarti dia ada chance untuk naik. Nah, teman-teman harus ingat penggunaan divergen ini tidak bisa digunakan sendiri. Divergen harus dikombin dengan
trend analysis atau structure market analysis atau chart pattern atau semuanya candle pattern. Contoh berikutnya di BBTN. Ya, kalau di BBTN teman-teman lihat ya, di sini kalau kita lihat dari daily itu sebenarnya ada pola falling wedge, di mana pola falling wedge ini bisa terjadi reversal atau pembalikan arah. Nah, pola falling wedge yang terjadi pembalikan arah dan disertai dengan adanya divergence, nah ini semakin memperkuat kita punya alibi untuk mungkin ini ada chance untuk dia reversal berbalik arah. Nah, untuk lebih jelas kita harus lihat, cek ke bawah time frame-nya. Kalau ini kita mulai dari daily, dan mungkin teman-teman bisa cek di time frame yang lebih kecil, apakah dia memang ready untuk berbalik arah, atau apakah di time frame yang kecilnya itu sebenarnya ada divergence juga. Sama konsepnya dengan yang lain-lainnya. Nah, ini juga sebenarnya kalau dari Cepin ya, kenaikannya sebelum turun ya, kita lihat ya, dia naik, tapi secara indikator osilator dia sebenarnya nggak hampir flat ya, atau malah cenderung turun. Nah, ini juga divergent, artinya yang satu naik, yang satu turun. Nah, untuk penggunaan divergent, teman-teman jangan lupa kalau atas dengan atas, bawah dengan bawah. Artinya kalau saya buat trend line-nya di atas, maka divergentnya itu kita lihat dari stokastik itu ya di atas. Kalau tadi contohnya dari INKP itu kita lihat di bawah, mungkin dari sini, dari bawah, maka divergent yang kita lihat adalah divergent di bawah atau line trend yang di bawah. Oke, ini juga salah satu contoh divergent ya. Ini terjadinya dari weekly. Kita lihat ya, ini naik ke atas, dia sebenarnya slightly buat higher high atau nggak kuat buat higher high. Nah, di dia punya indikator sebenarnya dia juga buatnya lower high. Ingat ya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. In this case contohnya adalah untuk bearish divergent. Sama juga ya, Inco sebelum ada kenaikannya, kalau kita lihat dari daily movementnya, dia sebenarnya slightly buat lower low, slightly buat lower low. Nah, di sini secara stochastic oscillator dia buat higher low. Nah, yang diikutin adalah osilatornya. Jadi sooner later dia naik ke atas. Nah, tapi kita lihat secara structure market gimana. Structure market apakah dia ready untuk naik ke atas? Nah, kalau dia ready untuk naik ke atas, ada bukti apa lagi? Mungkin di situ ada gap, atau mungkin di situ ada reversal candle, atau mungkin ada chart pattern. Nah, itu kita bisa combine. Yang terakhir contohnya adalah friend ya. Nah, dari friend ini kita bisa lihat, kalau friend kemarin waktu sebelum dia naik itu kita lihat sebenarnya ada nggak divergent. Nah, kita lihat dia sempat buat lower low, tapi secara stochastic oscillator dia menunjukkan dia ke atas. Jadi sooner later dia meledak ke atas. Nah, setelah dia meledak ke atas, apakah structure marketnya berubah dari downtrend menjadi uptrend? Ternyata waktu dia naik ini mungkin kalau ditambahin volume itu akan kelihatan disertai dengan volume yang cukup signifikan. Berarti kalau sekarang kita bicara keadaan trend friend gimana? Dari weekly dia dengan adanya trend reversal, dengan adanya divergent, mungkin dengan volumenya yang didukung, maka kita bisa punya kesimpulan lebih untuk menyimpulkan kalau trend ini sebenarnya sedang dalam fase uptrend.